Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ardiana dengan nomor BP 19101152630063, jurusan Teknik Informatika dari Universitas Putra Indonesia FTK Padang. Pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang Sistem Material Recruitment Planning atau disingkat dengan MRP. Yang akan sedikit saya jelaskan yaitu apa itu MRP, apa tujuan MRP, dan yang terakhir yaitu bagaimana sistem MRP. Pertama, apa itu MRP? Definisi MRP. Material Recruitment Planning atau disingkat dengan MRP dapat didefinisikan sebagai suatu teknik atau set prosedur yang sistematis dalam penentuan kuantitas serta waktu dalam proses pengendalian kebutuhan bahan terhadap komponen-komponen permintaan yang saling bergantungan. Yang kedua, apa tujuan MRP? Tujuan MRP yang pertama, mengurangi jumlah persediaan yang berlebihan. Perusahaan akan mampu menentukan berapa banyak komponen yang diperlukan dengan menggunakan sistem MRP. Bahan baku untuk memenuhi jadwal produksi induk dapat dihitung oleh perusahaan, sehingga kelebihan persediaan dapat dihindari. Yang kedua, meningkatkan efisiensi sistem operasi. Aliran bahan yang bisa dikendalikan dengan metode MRP ini membuat alur produksi sebuah perusahaan tidak terganggu. Yang ketiga, komitmen pengiriman yang realistis kepada pelanggan. Dengan menggunakan MRP, bagian marketing dapat memberikan informasi mengenai kapan waktu kemasan yang tepat sehingga pengiriman produk kepada pelanggan lebih potensial untuk terjual. Yang keempat, mengurangi waktu tenggang atau lead time pada saat produksi dan pengiriman ke pelanggan. Perusahaan melakukan identifikasi penggandaan bahan atau material yang diperlukan untuk memenuhi tanggal jatuh tempo pada pengerjaan pesanan pelanggan. Dengan metode MRP, perusahaan akan mampu menghindari keterlambatan dalam produksi. Selanjutnya, bagaimana sistem MRP? Berikut diagram dari sistem MRP. Sistem MRP memiliki 3 komponen input. Yang pertama yaitu file tagihan material, yang kedua master jadwal produksi, yang ketiga file inventory bahan mentah, di mana nantinya sistem MRP akan menghasilkan output utama yaitu jadwal pesanan yang direncanakan, dan output lainnya seperti laporan perencanaan, laporan kinerja, laporan pengecualian, dan change to planned order. Yang pertama yaitu komponen input dalam sistem MRP. Master jadwal produksi dihasilkan dari sistem penjadwalan produksi yang menggunakan 4 file data. Data input mencakup file pesanan pelanggan, file lamaran penjualan, file persediaan barang jadi, dan file kapasitas produksi. Master jadwal produksi yang mencakup lead time terpanjang ditambah waktu produksi terpanjang, di mana master jadwal produksi memproyeksikan produksi cukup jauh ke depan untuk mengakomodasi proses produksi yang merupakan lead time pemasok dan waktu produksi terlama. Yang kedua adalah Bill of Material File atau disingkat dengan BOM atau disebut juga dengan file tagihan material. File tagihan material digunakan untuk mengetahui susunan barang yang akan diproduksi, menggunakan bahan apa saja, apakah bahan tersebut langsung kita beli atau kita buat dengan bahan dasar yang lain sehingga jelas dalam menentukan pemesanan bahan-bahan baku agar produksi tetap berjalan lancar. Yang ketiga yaitu Inventory Record File atau disebut juga dengan file inventory bahan mentah. Data ini menjadi landasan untuk pembuatan MRP karena memberikan informasi tentang yang pertama, jumlah persediaan bahan baku dan barang jadi atau disebut juga dengan on-hand inventory. Yang kedua, jumlah barang dipesan dan kapan akan datang atau disebut juga dengan on-order inventory. Yang ketiga, kapan kita mendapat kiriman barang. Yang keempat, berapa jangka waktu pengiriman barang atau lead time. Yang kelima, berapa bit kelipatan jumlah pemesanan barang atau lot size. Selanjutnya adalah proses sistem MRP dan output dari komponen sistem MRP. Proses MRP merupakan aktivitas yang dilakukan berdasarkan ketiga komponen input tadi. Adapun prosesnya yaitu sistem MRP menguraikan tagihan material, mengubah kebutuhan bruto atau kebutuhan kotor atau garis besar menjadi kebutuhan neto, lebih rinci dan tepat. Selanjutnya, sistem perencanaan kapasitas kebutuhan bekerja sama dengan sistem MRP untuk menjaga produksi dalam kapasitas pabrik. Setelah ada penentuan, sistem ini akan menghasilkan output utama yaitu jadwal pesanan yang direncanakan, dan output lainnya
contohnya seperti laporan perencanaan, laporan kinerja, laporan pengecualian, dan change to plans order. Komponen output dari sistem MRP yang utama yaitu jadwal pesanan yang direncanakan. Jadwal pesanan yang direncanakan merupakan input untuk sistem pelepasan pesanan yang akan menghasilkan output suatu laporan pelepasan pesanan. Order release report atau laporan pelepasan pesanan berguna bagi pembeli yang akan digunakan untuk bernegosiasi dengan pemasok, dan berguna juga bagi manajer manufaktur yang akan digunakan untuk mengontrol proses produksi. Laporan pelepasan pesanan akan menghasilkan laporan pengendalian rantai kerja produksi dan sistem pembelian. Selanjutnya adalah komponen output lainnya dari sistem MRP. Yang pertama, laporan perencanaan atau disebut juga dengan planning report, itu digunakan untuk meramaikan dan menetapkan kebutuhan persediaan di masa yang akan datang. Yang kedua, laporan kinerja, yaitu suatu tampilan yang menunjukkan sejauh mana sistem bekerja, kaitannya dengan kekosongan stok dan ukuran yang lain. Yang ketiga, yaitu laporan pengecualian atau exception report, memberikan informasi tentang adanya kesalahan keterlambatan pesanan, bahkan sisa dan komponen yang tidak ada, serta pengecualian untuk syarat pembelian. Yang keempat, change to planned order atau disebut juga dengan perubahan terhadap pesanan yang telah direncanakan, yaitu yang merefleksikan pembatalan pesanan, pengurangan pesanan, dan pengubahan jumlah pesanan. Terima kasih, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.